Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Cilaau bersama aku Sylvia Oktarini yang akan membahas mengenai soal psikotes untuk tes masuk Polri tahun 2025. Nah, pada video kali ini kita akan latihan soal psikotes yang terkait dengan tes masuk Polri, yaitu Akpol, Bintara, dan Tamtama. Nah, untuk soal-soal yang akan kita bahas terkait materi operasi bilangan bulat, pecahan, akar dan pangkat, dan perbandingan variabel. Nah, sebelum kita mulai, silakan follow dulu akun TikTok Cilaau dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk channel ini ya. Yuk kita mulai. Nah, untuk soal yang pertama, di sini terdapat perkalian dan penjumlahan ya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, triknya agar teman-teman mudah menghitungnya, perhatikan di sini terdapat angka yang sama, yaitu 146. Di suku pertama, di suku kedua juga terdapat 146, di suku ketiga juga terdapat 146. Nah, teman-teman harus ingat sifat operasi hitung, yaitu sifat distributif. Nah, jika teman-teman punya A kali B tambah A kali C, maka ini sama dengan A-nya kita keluarkan, lalu dikalikan dengan sisanya, yaitu sisanya B tambah C. Nah, di sini kan angka yang sama 146 ya, berarti ini kita keluarkan 146 dikali, nah sisanya apa? Sisanya di sini 117 ditambah 173 ditambah 210. Nah, di sini kan kebetulan tandanya tambah. Kalau kurang juga sama ya. Ini juga kurang. Nah, di sini kita hitung yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Ini 146. Ini kalau kita hitung hasilnya 500. Nah, kalau kita kalikan 5 kali 6 30 ya, 0 simpan 3. 5 kali 4 20 tambah 3 23. 5 kali 1 5 tambah 2 7. Tambah nolnya 2 di belakang. Berarti diperoleh 73.000. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Di sini berupa soal cerita ya. Seorang pedagang dalam seminggu membeli 0,25 ton beras dan 4,8 kuintal gula serta 61 kg minyak goreng. Secara keseluruhan, berat barang yang dibeli pedagang tersebut selama seminggu adalah. Nah, berarti di sini yang ditanya berat keseluruhan ya, atau total beratnya. Nah, untuk beras di sini terdapat 0,25 ton. Ini beras. Lalu gula 4,8 kuintal atau KW ya. Dan yang terakhir minyak dapat 61 kg. Nah, untuk menghitung total berarti kan kita jumlahkan semuanya. Namun di sini untuk satuan dia berbeda. Berarti harus kita samakan terlebih dahulu. Kita jadikan ke dalam kilogram semuanya ya. Kalau untuk ton menjadi kilogram berarti kita harus kali dengan 1000. Jadi di sini 0,25 kali 1000 kilogram. Hasilnya 250. Sedangkan yang gula ini kuintal, berarti kita rubah jadi kilogram, kita kali dengan 100. 4,8 kali 100 kilogram ini sama dengan 480. Nah, yang ini sudah dalam kilogram ya. Kita tulis kembali saja di sini 61 kg. Nah, sekarang kita jumlahkan. 0 tambah 0 tambah 1 1, 5 tambah 8 13, 13 tambah 6 19 ya. 19 9 naik 1. 1 tambah 2 3, 3 tambah 4 7. Jadi total keseluruhan berat barang yang dibeli pedagang tersebut selama seminggu adalah 791 kg. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, berikutnya masih dalam bentuk soal cerita ya.
Sebuah angka jika dikalikan 5 dan hasilnya ditambahkan 7, kemudian hasilnya dibagi dengan 3, akan menghasilkan nilai 19. Berapakah angka tersebut? Nah, berarti di sini kita misalkan dulu angka yang mau kita cari ini dengan suatu variabel. Ini misal angka tersebut kita misalkan dengan X. Nah, dari soal di sini dikatakan bahwa sebuah angka jika dikalikan 5, berarti di sini X kali 5 dan hasilnya ditambah 7. Hasil dari ini ya, berarti kita kurung ditambah 7. Kemudian hasilnya dibagi dengan 3. Ini ya semua dibagi 3 sama dengan 19. Selanjutnya untuk mencari nilai X, ini kita kali silangkan. Sini ya. Berarti diperoleh, ini X kali 5, 5X ya. 5X tambah 7 sama dengan 19 kali 3. 3 kali 9, 27, 7, 2, 3 kali 1, 3 tambah 2, 5. Nah, 7 ini kita pindah ruaskan. Jadi di sini sisanya 5X sama dengan 57. Ini pindah ruas, kalau plus jadi min 7. Nah, ini 50. X saja berarti ini sama-sama dibagi 5. 50 bagi 5 hasilnya 10. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Jika operasi bintang terhadap bilangan positif didefinisikan sebagai berikut, maka 6 bintang dalam kurung 3 bintang 2 sama dengan. Nah, berarti di sini didefinisikan operasi bintangnya yaitu A bintang B sama dengan A kali A kurang B per B. Nah, kita mau cari 6 bintang 3 bintang 2. Nah, yang terlebih dahulu kita kerjakan yang di dalam kurung ya. Berarti yang ini kita tulis dulu 6 bintang dalam kurung. Nah, karena A bintang B itu definisinya ini. Berarti di sini yang jadi A 3 ya. Ini A, ini B. A kali A kurang B. Berarti 3 kali 3 kurang 2 per 2. Nah, ini 6 bintang. Kita selesaikan. 3 kali 3 kurang 2 itu 1 ya. Jadi 3 kali 1 per 2. Jadi 3 per 2. Nah, sekarang 6 bintang 3 per 2. Dengan menggunakan definisi di atas, berarti ini jadi A, ini yang jadi B ya. Sehingga kita peroleh 6 kali 6 kurang 3 per 2 bagi 3 per 2. Nah, 6 kali 6 kurang 3 per 2. Teman-teman cukup lakukan operasi seperti ini aja. 2 kali 6, ini 12 ya. 12 kurang 3, berarti 9. 9 per 2. Oke. Nah, yang ini karena per itu kan sama dengan dibagi. Berarti kalau dibagi, ini kita pindahkan ke atas ya. Atau tulis dulu, bagi 3 per 2. Ini ya. Nah, yang ini 6 dengan 2 bisa sama-sama dibagi 2. Ini menghasilkan 3, ini 1. 3 kali 9, 27. Nah, kalau bagi, kita rubah jadi kali, ini dibalik. 2 di atas, 3-nya di bawah. Nah, 27 dengan 3, ini sama-sama dibagi 3, ini 1. 27 bagi 3, yaitu 9. 9 kali 2, sama dengan 18. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, selanjutnya di sini terdapat pecahan. Tentukan hasil dari operasi ini ya. Nah, dalam operasi hitung, teman-teman harus kerjakan yang ada di dalam kurung. Setelah di dalam kurung, tanda kurung yang pertama, kalau ada pangkat, kerjakan pangkat terlebih dahulu. Lalu akar, kemudian
kali, atau bagi. Nah, ini yang mana lebih dahulu? Ini kita lihat posisinya, yang berada di paling kiri itu yang terlebih dahulu kita kerjakan. Dan yang terakhir, tambah atau kurang. Ini juga sama ya. Kalau dia berada di sebelah kiri, ya paling dulu kita kerjakan. Nah, di sini kan ada tanda kurung, berarti yang ini kita kerjakan terlebih dahulu ya. Namun, yang ini bisa kita lakukan sejalan ya, yang untuk perkalian. Oke. Nah, di sini setengah dikurang sepertiga kali 2/3, berarti di sini sama-sama dikali ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Ini 2/9 tambah, nah yang ini kerjakan yang di dalam kurung dulu, samakan penyebut, kalikan saja ya. 3 kali 2, 6, lalu kali silangkan, 2 kali 2, 4, 3 kali 1. Nah ini tandanya kurang, kita tulis kurang. 3 kali 1, 3. Ini bagi 1/6. Setengah dikurang 2/9 ditambah 4 kurang 3. Ini 1 ya, 1/6. Nah ini kan bagi, kita rubah jadi kali, berarti ini dibalik, 6/1. Nah ini sama-sama dibagi 6 bisa ya, 1, 1. Nah jadi ini hasilnya 1 kali 1/1. Ini 1. Nah sekarang di sini yang paling kiri adalah kurang ya. Ini dulu yang kita kerjakan. Samakan penyebut, berarti kita kalikan 2 kali 9, 18, lalu kali silang. 1 kali 9, 9, kurang 2 kali 2, 4, tambah 1. Nah di sini 9 kurang 4, 5 ya, 5/18, tambah 1. Nah sama dengan yang tadi, kita jumlahkan. Nah untuk cara mudahnya, teman-teman kalikan 18 ke 1. Hasilnya 18 ya, tulis di atas. Lalu 5 tambah 18, yaitu 23/18. Jadi penyebutnya tetap ya. Yang pembilangnya yang mau kita cari dengan cara seperti ini. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Berikutnya soal nomor 6, pilihlah di antara bilangan-bilangan berikut yang bernilai paling kecil. Nah, berarti di sini kita kalikan ya. 1/7 kali 120. Nah, 120 bagi 7 ya. 120 bagi 7. 12 bagi 7 dapat 1. Sisanya 5 ya. 50. 50 bagi 7 peroleh 7. 7 kali 7, 49, berarti sisa 1. Jadi diperoleh 17, 1/7. Nah, selanjutnya yang ini 0,32 boleh teman-teman rubah jadi 32/100 kali 60. Ini coret. Nah, di sini 32 kali 6, 6 kali 2, 12, 2, simpan 1. 3 kali 6, 18, tambah 1. Berarti 19/10. Ini kalau kita rubah jadi desimal, jadinya 19,2. Ini lebih besar ya. Ini bukan. Selanjutnya kita periksa yang C, 16 2/3%. Ini dirubah dulu jadi pecahan biasa. 3 kali 16 hasilnya 48. 48 tambah 2, 50. 50/3. Persen itu artinya per 100. Berarti di sini kali 1/100. Kali 120. Nah, ini coret ya. Sama-sama dibagi 10. Yang ini juga coret. Nah, berarti sisanya masih ada yang bisa kita coret ya. 12 dengan 3. Sama-sama dibagi 3, ini 1, ini 4. Sisanya apa? 5 kali 1 kali 4, yaitu 20. Nah, ini juga lebih besar. Ini bukan jawaban. Nah, yang selanjutnya D. Di sini kita tulis ya.
12,5% berarti di sini 12,5 per 100 kali 160. Nah, ini boleh kita coret ya. Lalu 16 dengan 10 sama-sama dibagi 2. Ini 5, ini 8. Selanjutnya 12,5 bagi 5 diperoleh 2,5. Nah, 2,5 kali 8 hasilnya 20. Nah, ini juga bukan, karena ini lebih besar ya dibanding yang opsi A. Nah, yang terakhir kita periksa yang E. 8% berarti 8 per 100 kali 240. Ini coret. 24 kali 8. 24 kali 8 ini 4 kali 8 32, 2, 3. 2 kali 8 16, 16 tambah 3 19 ya. Nah, di sini diperoleh 192 per 10 atau ini 19,2. Ini sama dengan B ya. Ini juga bukan. Nah, berarti dari sini yang paling kecil adalah opsi A. Selanjutnya soal nomor 7. Akar dari 0,003 tambah 0,0024 tambah 0,001 sama dengan. Nah, untuk mempermudah menghitung akar ini, pertama kita hitung dulu penjumlahan yang di dalamnya. Nah, karena di sini sama-sama desimal ya, bisa kita jumlahkan secara langsung. Caranya 0,003, posisi komanya harus sama ya. Jadi di sini 0,0024. Ini 0,001. Nah, kita jumlahkan seperti penjumlahan biasa. Ini berarti ada 0 di sini ya. Ini juga ada 0. 0 tambah 4 tambah 0, 4 ya. 3 tambah 2 tambah 1, 6. Ini 0, 0,0. Nah, berarti ini sama saja menghitung akar dari 0,0064. Nah, 0,0064 ini sama dengan apa? 64 per, ini kan ada 4 di belakang koma. Kalau ada 4 di belakang koma, berarti pernya per 10.000. Nah, ini gunakan sifat akar. Berarti kan artinya kita sama saja mengakarkan akar 64 per akar 10.000. Nah, akar 64 yaitu 8. Sedangkan akar 10.000 ini bagi saja nolnya. Berarti kan jadinya 100. Nah, di sini kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 4. 8 bagi 4, 2. 100 bagi 4, 25. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Berikutnya soal nomor 8. 1 dikurang akar pangkat 3 dari 0,027. Nah, ini juga mirip pengerjaannya dengan nomor 7 tadi ya. Berarti kita rubah yang desimal ini jadi pecahan biasa. Kan jadinya 27 per 3 angka di belakang koma berarti 1000 per 1000. Ini akar pangkat 3 ya. Nah, kali 5 per 6 tambah setengah pangkat 2. Ini kalau dengan menggunakan sifat pangkat sama aja dengan 1 kuadrat per 2 kuadrat. Nah, ini 1 kurang. Nah, untuk yang ini kita tarik akarnya ya. Berarti ini akar pangkat 3 dari 27 dan akar pangkat 3 dari 1000. Kali 5 per 6 tambah 1 kuadrat 1 per 2 kuadrat 4. Nah, ini 1 kurang akar pangkat 3 dari 27 itu adalah 3 ya. Sedangkan 1000 itu 10. Nah, kenapa? Karena 3 dipangkatkan 3, ini kan hasilnya 27. Kalau dia akar pangkat 3 dari 27, ini sama saja dengan akar pangkat 3. Ini 27 kita rubah jadi 3 pangkat 3. Nah, sesuai dengan sifat pangkat, ini sama dengan apa? 3 pangkat 3 per 3. Tahu 3 pangkat 3 per 3 hasilnya 1. Nah, jadi ini alasan kenapa akar pangkat 3 dari 27 itu hasilnya 3.
Dan untuk yang 1000 juga sama ya langkahnya. Nanti kalau teman-teman cari hasilnya 10. Ini kali 5/6 tambah 1/4. Nah, yang ini kita sederhanakan terlebih dahulu. 3 dengan 6 sama-sama dibagi 3. Ini 1, ini 2. 10 dengan 5 sama-sama dibagi 5. Ini 1, ini 2. Nah, selanjutnya diperoleh 1 kurang 1 kali 1, 1 per 2 kali 2, 4. Tambah 1/4. Nah, ini angkanya sama ya, namun tandanya berbeda, berarti saling menghabiskan. Habis, berarti sisanya 1. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, sekiranya penjelasanku terlalu cepat, teman-teman bisa atur kecepatannya di pengaturan YouTube-nya ya. Oke, berikutnya soal nomor 9. Jika 5,45, 45, 45, dan sampai seterusnya, ini sama dengan X per Y, dengan X dan Y bilangan positif, maka yang mana yang benar menyatakan hubungan antara X dan Y. Nah, untuk triknya di sini, teman-teman harus ingat, jika teman-teman ketemu bentuk 0, AB, 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 sampai seterusnya, ini bisa kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu AB per 99. Nah, berarti untuk soal kita, di sini kan 5,45, 45, sampai seterusnya. Nah, ini kan sama saja dengan 5 ditambah 0,45, 45, 45, dan seterusnya. Ini sama dengan 5 tambah, nah kalau kita lihat dari bentuk yang di atas, yang ini ya, bentuk ini, berarti yang jadi A, yang ini ya, 4, yang jadi B, si 5. Jadi di sini 45 per 99. Nah, sebelum kita jumlahkan dengan 5, ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 9. 45 bagi 9 hasilnya 5, 99 bagi 9 hasilnya 11. Nah, berarti di sini 5 tambah 5 per 11. Nah, untuk mempermudah dalam penjumlahan di sini, teman-teman lakukan trik apa? 11 kali 5 hasilnya 55 tambah 5. 60 ya, 60 per 11. Pernya tetap 11 ya. Untuk mencari pembilangnya, lakukan cara ini. Nah, berarti di sini 60 itu jadi X, 11 itu jadi Y. Nah, kalau kita lihat hubungan yang tepat apa? X besar dari Y, yaitu yang A. Kalau yang D, di sini X sama dengan 5Y, ini salah ya. Karena 5 kali 11 di sini 55, bukan 60. Nah, berikutnya soal nomor 10. Jika X sama dengan 555 dibagi 666 dan Y sama dengan 4444 per 5555, maka hubungan X dan Y yang benar di sini adalah, nah di sini berarti diketahui X-nya sama dengan 555 per 666. Sedangkan Y 4444 per 5555. Nah, ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Untuk yang X, ini sama-sama dibagi 111, di bawahnya juga. Nah, 555 bagi 111 diperoleh 5. 666 bagi 111 sama dengan 6. Nah, sedangkan yang Y ini sama-sama dibagi 1111. Bawahnya juga. Nah, ini diperoleh 4, penyebutnya 5. Nah, untuk melihat hubungan antara X dan Y, ini kan X-nya tadi 5 per 6, sedangkan Y 4 per 5. Nah, teman-teman cukup kali silangkan saja. 5 kali 5, 25. 6 kali 4,
24. Nah, di sini yang mana yang lebih besar? Lebih besar 25 kan? Berarti tandanya besar. Berarti X besar dari Y. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, demikianlah pembahasan soal psikotes untuk tes masuk Polri tahun 2025 dari aku. Kalau ada kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian ataupun soal, teman-teman bisa koreksi di kolom komentar ya. Dan selamat belajar, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.